Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi mail server pada Debian server yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Perlu diingat, yang namanya webmail itu hanya merupakan front end dari mail server, di mana tujuan utamanya adalah memudahkan user dalam mengakses mail server yang nanti kita buat. Sedangkan mail server itu adalah suatu program yang bekerja untuk mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Oke, untuk arsitektur jaringan yang nanti kita akan gunakan sama seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya dari DHCP server, FTP server sampai dengan sekarang, yaitu mail server. Di sini ada server, kemudian di sini ada klien, di mana nanti akan terhubung, kemudian kliennya akan digunakan untuk melakukan pengujian mail server. Instalasi yang nantinya kita gunakan atau perintahnya yang nanti kita gunakan adalah apt get install postfix squirrelmail Courier IMAP dan juga Courier POP, di mana postfix itu merupakan jenis mail servernya, squirrelmail itu merupakan jenis web mail server, dan Courier IMAP serta POP-nya itu merupakan protokol email untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan untuk perintah instalasinya. Nah, sebelumnya kita wajib yang namanya menambahkan subdomain mail server dulu pada konfigurasi DNS server, yaitu pada konfigurasi file reverse pada DB192. Nanti kita tambahkan di baris paling bawah di situ. Kemudian juga pada file forward di DB sekolah. Nah, nanti di situ juga ditambahkan subdomain untuk mailnya. Di subdomain mail ini untuk protokol mail dengan IP yang sudah ada dengan IP servernya. Oke ya, di situ untuk gambaran hasilnya. Nah, sekarang kita coba langsung untuk mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi mail server. Perlu diingat juga untuk arsitekturnya ini kita menggunakan VirtualBox ya, belum PC asli. Servernya di sini jalan, kemudian kliennya juga jalan. Jangan lupa agar dapat terhubung antara server Linux dan juga klien Windows, network yang digunakan untuk konfigurasinya harus sama-sama internal network. Network di server internal dan kliennya pun juga harus internal network agar sama-sama bisa terhubung dalam satu jaringan virtual box. Oke, kita masuk ke servernya. Nah, di sini jangan lupa yang namanya konfigurasi mail server, kita masuk dulu ke DNS-nya supaya untuk menambahkan subdomainnya. Ketik nano dc pin 9 kemudian db192. Baris paling bawah di sini tambahkan konfigurasi subdomain email. Jangan lupa pakai titik. Oke, di sini sudah. Kemudian jangan lupa disimpan. Selanjutnya kita konfigurasi ke DB sekolah. Tambahkan IP untuk mailnya. In kemudian A192.168.10.94. Simpan. Keluar. Jika sudah ditambahkan, jangan lupa kita restart DNS servernya. etc ini D, kemudian pin 9 restart. Oke, untuk
pin 9-nya restart berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke instalasi mail servernya. Jangan lupa untuk mail server itu ada pada DVD 3. Kita tambahkan DVD 3-nya terlebih dahulu. Sini. apt cd-rom 8 sudah ditambahkan. Sekarang apt get update. Nah, selanjutnya kita ketik perintah instalasinya, apt get install postfix, kemudian squirrel mail, courier emap, courier pop. Enter. Do you want to continue? Tekan Y kemudian enter. Nah, di sini jika ada perintah ini, berarti kita disuruh untuk memasukkan DVD binary 1. Kita tambahkan. Oke, di sini nggak ada, kita buka DVD binary 1-nya. Ini. Tambahkan. Kalau sudah ditambahkan, tekan enter. Pada tampilan postfix configuration kita pilih internet site. Selanjutnya untuk server mail atau sistem mail name-nya kita ganti atau isikan dengan domain mail kita, mail.smkhkti2.sch.id. Selanjutnya enter. Nah, di sini kita disuruh menambahkan DVD binary 2. Kita tambahkan lagi device optical drive, kita tambahkan DVD 2. Enter. Akan proses kembali. Kita masukkan DVD 3. Di sini kita diminta masukkan DVD 3-nya. Directory for web-based administrator, kita pilih yes. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita mengedit konfigurasi postfix-nya atau mail servernya. Nano etc postfix, kemudian main cf. Enter. Nah, pada tampilan di sini kita tambahkan script di bagian baris paling bawah. Nah, perintahnya atau scriptnya home underscore mailbox sama dengan maildir garis miring. Perlu diingat, huruf M di sini wajib besar. Jika kecil nanti otomatis akan gagal konfigurasinya. Simpan, kemudian keluar. Langkah selanjutnya kita buat direktori maildir pada direktori etc dan di dalam direktori scale. Perintahnya maildir make garis miring etc garis miring scale, kemudian maildir. Enter. Nah, kalau sudah, kita rekonfigurasi untuk postfix-nya. Ketik perintah dpkg reconfigure postfix. Enter. Kita rekonfigurasi postfix configuration, kita pilih internet site. Sistem mailnya wajib sudah ada konfigurasi ini. Subdomain mailnya sudah benar. Enter. Pada tampilan root dan post master mail recipient kita biarkan kosong, tekan enter. Postfix configuration
atau di bagian order destination, silahkan biarkan saja ya, seperti ini saja, tekan enter. For synchronous update on mail queue. Ya, di sini kita pilih no. Local networknya, nah di sini perlu diperhatikan pada tampilan local network. Di sini kita tambahkan 0.0.0.0 garis miring 0. Fungsinya supaya mail dapat diakses di jaringan lokal mana saja. Walau misalkan nanti servernya itu connect internet, jadi mail yang nanti kita gunakan dibuat di sini bisa dipakai walaupun ada internet. Kalau sudah, tekan OK. Use proxy mail for local delivery, kita pilih no. Mailbox size limit, ini untuk membatasi email yang masuk, kita nggak batasi, langsung tekan OK saja. Kemudian local address kita biarkan saja. Nah, internet protokolnya kita pakai IP versi 4. Enter. Oke, proses sudah selesai untuk merekonfigurasi POSFIX-nya. Langkah selanjutnya kita masuk perintah nano etc squirrel mail apache.conf. Enter. Ini untuk file squirrel mailnya atau untuk webmailnya. Kita edit. Nah, yang perlu kita edit pada bagian sini. Ini virtual boxnya, virtual hostnya nanti kita ganti. Kemudian sekarang kita hapus tanda pagar dari virtual host di sini sampai dengan penutup virtual hostnya. Oke, kita hapus dulu. Kemudian pada bagian 1, 2, 3, 4 kita hapus dan kita ganti bintang titik 2 80. Kemudian server name-nya kita ganti sesuai dengan subdomain mail kita, mail.smkhkti2.sch.id. Nah, untuk dokumen rootnya atau penyimpanan emailnya ada di sini, kita biarkan. Nah, jika sudah diedit, kita simpan, kemudian keluar. Selanjutnya kita masuk ke nano etc apache2.conf. Tekan enter. Kemudian tambahkan script di bagian baris paling bawah sendiri. Nah, di sini tambahnya include spasi garis miring etc garis miring squirrel mail garis miring apache.conf. I-nya huruf besar ya, include garis miring etc squirrel mail apache. Nah, di sini squirrel mail. Nah, harus teliti ya. Nanti kalian squirrel mail apache.conf. Oke, ini sudah benar. Kalau sudah disimpan, nah langkah selanjutnya nanti kita tinggal restart untuk konfigurasi semua. Ada Apache 2, ada POSFIX, ada Courier IMAP dan juga Courier POP. /etc ini titik D Apache 2 restart. Oke, berhasil. Selanjutnya kita restart untuk POSFIX-nya. Enter. Selanjutnya kita restart untuk Courier IMAP-nya. Enter. Dan yang terakhir kita restart untuk Courier POP-nya. Enter. Nah, sudah selesai. Lihat, restart Apache, restart POSFIX-nya,
restart Courier IMAP dan juga Courier POP. Wajib sudah berhasil tanpa ada violet di situ. Nah, langkah berikutnya kita buat user untuk bisa kita gunakan dalam pengiriman emailnya. Misalkan add user 1, passwordnya 1234 123C ya. Kemudian kita tambahkan user 2, add user 2, passwordnya silahkan diisi. Sini pada posisi ini kalian nggak perlu mengisikan apapun, tekan enter saja gitu ya. Nah, oke. Penambahan user sudah selesai. Sekarang kita coba pengujiannya pada klien Windows. Sini kita coba panggil pertama, langsung saja ke mailnya, smkhti2.sch.id. Ini mailnya, kita tekan enter. Nah, konfigurasinya sudah berhasil dengan menggunakan webmail Squirrel Mail. Nah, di situ user yang sudah kita buat kita uji coba. Di sini kita buka untuk user 1, passwordnya kita masukkan. Nah, oke ya. Di bagian browser di sini saya juga buka lagi mail smkhti2.sch.id. Nah, di sini kita pakai untuk user 2. Nah, oke ya. Ini user 2, ini user 1. Kita coba kirim email dari user 2. Ini yang tampilannya putih atasnya. Klik compose to user 1. Subjeknya pengujian email server. Silakan di sini pengujian berhasil. Selamat. Ini pesannya ya. Nah, kalau sudah kita klik send. Oke, kita coba masuk ke user 1. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada untuk pesan masuk dari user 2. Kemudian subjeknya pengujian email server. Pengujian berhasil, selamat. Nah, di situ sudah berhasil pengujian menggunakan user 1 dan user 2 di mana kita gunakan untuk mengirim pesan. Oke, untuk konfigurasi emailnya sudah berhasil. Nah, silahkan untuk teman-teman bagi yang mau mencoba bisa untuk mempraktekkan. Dan untuk langkah-langkahnya itu sudah ada pada materi sebelumnya, bisa di-download. Dan untuk praktikumnya bisa diuji coba di laptop masing-masing dengan menggunakan VirtualBox. Oke, sampai di sini dulu untuk konfigurasi mail server. Semoga bermanfaat dan mempermudah kalian dalam mempraktekannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.